Di beberapa episode lalu, kita telah mengulas tentang kombinasi atau gatai paling simpel di Super Sentai. Maka kini saatnya membicarakan soal kebalikannya. Sebab ada saja metode tertentu dalam proses penggabungannya yang memerlukan hampir seluruh komponen single mecha untuk disatukan, sehingga terlihat sangat ribet dalam segi prosesnya. Mungkin dalam list kali ini, kebanyakan adalah Ultimate Gatai atau penggabungan seluruh mecha yang ada pada masing-masing seriesnya. Dan perlu diketahui bahwa video ini dibuat pada tahun 2023. Jadi seandainya kamu menonton ini di tahun 2029 misalnya, dan ada robot baru yang tidak kita sebutkan di sini, maka itu wajar saja. Dan juga perlu diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu langsung saja kita simak top 10 mecha dengan kombinasi paling rumit di Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Good Cool Kaiser vs Egg, Kaito Sentai Lupin Ranger vs Keisatsu Sentai Pato Ranger. Mungkin agak janggal ya, karena serial ini berkisah tentang dua tim Sentai yang sesungguhnya sulit untuk diajak kerjasama. Namun pada episode ke-25, Lupin Ranger dan juga Pato Ranger dipersatukan dengan Patoren atau Lupin X dalam satu mode gabungan spesial, yakni Good Cool Kaiser vs Egg. Seperti namanya, Mecha Ultimate ini adalah gabungan dari 10 personal mecha yang dimiliki oleh Lupin Ranger dan juga Pato Ranger, digabungkan seutuhnya dengan Good Striker sebagai bagian tubuh inti seperti biasa. Namun bedanya, X-Train Gold dan Silver kini menggantikan posisi lengan dan kiri. Begitu juga dengan X-Train Thunder dan Fire yang menjadi tumpuan kaki kiri dan kanan. Sementara Trigger Machine Sango dan Nigo menjadi pelengkap pada bagian kakinya. Begitu pula dengan Blue dan Yellow Dial Fighter yang kini hanya menjadi pelengkap di bagian pundak kiri dan kanan. Sementara Red Dial Fighter menjadi armor depan pada tubuhnya dan juga Trigger Machine Ichigo yang menjadi ornamen di bagian kepala. Mungkin kedengarannya agak rumit jika dijelaskan seperti ini, tapi jelas ini tidak ada apa-apanya dengan mecha lain pada urutan selanjutnya. Tenrai Senbujin Ninpu Sentai Harikenger. Sama halnya dengan yang satu ini, karena mecha ini juga merupakan penggabungan super atau Ultimate Gatai bersama dengan mecha milik Six Ranger-nya. Pada episode ke-37, Shurikenger, Goureiger, Harikenger menyatukan seluruh personal shinobi mesinnya masing-masing digabungkan dengan Three Condor yang juga merupakan gabungan dari 3 shinobi medal mereka. Konsepnya mungkin sama seperti Gorei Senbujin sebelumnya, sebab basis tubuhnya juga hampir sama persis, yakni basis tubuhnya tetap pada Hurricane Leon yang menjadi kaki dan tubuh, dengan menghilangkan kepala singanya yang tidak terpakai. Kemudian Gorei Stack menjadi sepasang lengan kiri dan kanan, sementara Gorei Beetle menjadi tumpuan kaki kiri dan kanan untuk terlihat lebih tinggi. Sementara Tenkujin milik Shurikenger menjadi armor depan menggantikan kepala singa Hurricane Leon. Dan seperti biasa, Hurricane Hawk tetap menjadi bagian kepala, yang dilapisi dengan topeng baru dan juga kepalan tangan baru dari Three Condor. Cukup rumit ya, makanya ada satu mecha yang tidak dipakai di sini, yakni Hurricane Dolphin milik Hurricane Blue, karena sudah tidak ada lagi tempat untuk menggabungkannya. Ultimate Daiboken Gogo Sentai Bokenger agaknya mirip dengan yang satu ini, sebab ini juga merupakan gabungan Ultimate yang mempertahankan posisi atau basic formasi sebelumnya. Sebab Ultimate Daiboken merupakan gabungan dari 10 Gogo Machine yang ada, tidak termasuk milik Boken Silver yang belum ada pada saat itu. Tapi ini saja sudah terlihat sangat cukup ribet. Seperti yang kita sebutkan tadi, Ultimate Daiboken masih satu basis seperti Super Daiboken yang merupakan gabungan dari 9 mecha. Hanya saja dalam formasi ini ditambah lagi dengan satu Gogo Jet, yakni Gogo Dam tetap pada basis utama tubuhnya, yakni badan, kepala, dan juga kaki. Sementara lengannya digantikan oleh Gogo Drill dan juga Gogo Shovel, menggantikan Gogo Marine dan Dozer yang kini diletakkan pada bagian betisnya. Sementara Gogo Crane dan Mixer menjadi tumpuan kaki bawah. Gogo Gyro pun diletakkan pada bagian perutnya. Sementara Gogo Formula yang biasanya menjadi armor depan kini dipindah ke belakang. Dan bagian armor tersebut digantikan oleh komponen dari Gogo Jet, sekaligus menjadi sayap dan juga helmet baru bagi mecha yang satu ini. Formasi ini muncul pertama kali di episode ke-16 Bokenger dan termasuk cukup sering digunakan pada episode-episode selanjutnya.
King Shurikenjin, Shuriken Sentai Ninja. Sebenarnya, ini tidak terlalu rumit hanya karena merupakan gabungan dari 7 mecha Ninja. Dan basis tubuhnya juga masih sama seperti Shurikenjin milik 5 anggota utamanya, di mana mecha lain tetap pada formasi sebelumnya, ditambah dengan pecahan komponen Bison King yang menjadi tumpuan kaki kiri dan kanan, serta tambahan lengan kiri dan kanan agar terlihat lebih panjang, dan juga bagian dada yang membuat segalanya terlihat lebih tinggi. Dan kemudian, Rodeo Maru menjadi kepala yang dilapisi oleh kepala Bison King dan juga Nin Shuriken di bagian atasnya. Makanya, mecha ini terlihat sangat tinggi dari gabungan sebelumnya, yakni sekitar 73 meter. Formasi ini pertama kali dipakai pada episode ke-12 dan menjadi lawan terakhir bagi Gabi Raizo setelah kekalahan pertamanya, dan masih terus digunakan pada episode selanjutnya. Walaupun masih ada mecha ultimate lain yang muncul ke depannya, meskipun tidak serumit Gata yang satu ini. Kyutama Jin Uju Sentai Kyuranger. Jika yang lain adalah gabungan mecha personal, maka ini adalah gabungan dari collectible itemnya. Tentu saja basis robot ini hanya menggunakan 2 personal Voyager milik Shishi Red dan juga Ho-Oh Soldier. Apalagi kalau bukan Shishi Voyager dan juga Ho-Oh Voyager, termasuk juga Ho-Oh Station serta Ho-Oh Base. Prinsipnya kedengaran sederhana, yakni Shishi Voyager menjadi basis inti tubuh seperti biasa, sementara Ho-Oh Base menjadi pengganti kaki kiri dan kanannya, dilengkapi dengan lengan yang diambil dari Ho-Oh Voyager, sementara sisanya menjadi armor dan sayap pada tubuh robot ini. Dan 12 Kyutama milik masing-masing anggotanya diletakkan secara menyeluruh, mulai dari 4 Kyutama pada kaki, 4 lagi pada lengan, 1 pada bagian tubuh, dan juga 3 lagi diletakkan pada bagian pundak dan kepala. Kelihatannya rumit ya, meskipun tidak digabungkan dengan seluruh mecha yang ada. Mecha ini sudah ada sejak episode ke-24 hingga terakhir, bahkan sebagai senjata pamungkas untuk mengalahkan final boss-nya. Great Go Busters Tokume Sentai Go Busters. Ini merupakan gabungan terkuat dari 5 mecha utama Go Busters, difungsikan sebagai kendaraan untuk memasuki simulasi atau tiruan dari hyperspace yang dibuat di bumi. Karena itu, mereka harus menggunakan robot dengan energi terbanyak agar mampu bergerak dengan leluasa, yakni Great Go Busters. Komponennya masih sama seperti Go Buster O yang merupakan gabungan dari CB01, GT02, dan juga RH03. Hanya saja kini digabungkan dengan BZ04 dan juga SJ05, di mana mecha milik Beatbuster ini menjadi tumpuan kaki paling bawah, sementara jet milik Stackbuster menjadi senjata dan juga helmet. Dan komponen lainnya juga menjadi senjata, seperti tombak pada lengan kirinya. Yang membuat komposisinya rumit adalah karena semua dipecah satu persatu, lalu digabungkan pada bagian tubuh yang berbeda, sehingga membuat kita bingung untuk menjelaskannya. Bahkan proses gatainya pun dilakukan pada hanggar markas Go Buster, bukan di area terbuka seperti robot biasanya, membuatnya menjadi mecha dengan penggabungan manual yang sangat realistis. Chocho Tokyo Dio, Resa Sentai Tokyuger. Mecha Ultimate ini juga termasuk sangat rumit secara penggabungan, yakni menyatukan 9 kereta atau Tokyo Resa yang ada, termasuk milik Tokyo Rokugo, sang Six Ranger dalam serial ini. Bahkan Akira Nijinola yang menamai Mecha Ultimate ini, basis tubuhnya mungkin sama saja dengan Cho Tokyo sebelumnya, yakni hanya menambahkan build Resa yang dipecah menjadi tumpuan kaki bawah, serta armor dan juga tambahan helmet. Car Carrier Resa dan juga Tank Resa juga hanya menjadi pelengkap bagian kaki kiri dan kanan saja agar terlihat lebih lebar. Sementara Diesel Resa menjadi bagian cannon pada bagian pundaknya. Sementara 5 Tokyo Resa utama tetap pada posisinya seperti biasa. Mecha ini hanya dipakai pada 8 episode saja sepanjang serial Tokyuger. Karena setelah ini ada Mecha Ultimate yang sebenarnya, yakni Tokyo Rainbow, yang merupakan gabungan seluruh kereta di atas Hyper Resa Terminal. Hanya saja, proses penggabungannya jauh lebih sederhana daripada Chocho Tokyo Dio.
Kisiryu O All Formations, Kisiryu Sentai Ryusoulger. Berbeda lagi dengan yang berikut ini, sebab hampir semua gatai formation yang ada di Ryusoulger memang terlihat rumit dari segi penggabungan. Jadi dalam segmen ini, tidak ada mecha spesifik yang bisa kita bahas. Apalagi Ryusoul Gatai memungkinkan kita melakukan customize dalam penggabungannya, yang tentunya bisa dibongkar pasang sesuka hati kita. Kita ambil contoh Kisiryu O Five Nights yang ada pada episode ke-6, di mana merupakan gabungan 5 Kisiryu utama dengan basis tubuh yang sama seperti Kisiryu O standar, yakni Ankyros dan Triken menjadi bagian bahu, sementara Mel Needle menjadi bagian armor yang dipecah menjadi bagian perisai dengan kepala Tiramigo di atasnya. Sementara Tiger Lance dipecah lagi menjadi bagian perut, senjata pedang, dan juga ornamen di kepalanya. Lain lagi dengan Gigan Kisiryu O yang dimulai pada episode ke-18, yakni gabungan antara Kisiryu Tiramigo, Daime Volcano, dan juga Mosa Rex yang kali ini berbasis formasi Kisiryu Dime Volcano. Hanya saja dilengkapi dengan Mosa Rex yang dipecah menjadi tumpuan kaki serta lapisan betis, sementara kepala Mosa Rex dan Tiramigo menjadi lengan kiri dan kanan, dilengkapi dengan armor dan helmet dari komponen Dime Volcano tadi. Engine O G12, Engine Sentai Go-Onger. Dan ini dia gatai tersulit pertama yang bikin geleng-geleng kepala penonton, sebab ini merupakan kolaborasi akbar antara 12 engine yang ada pada serial Go-Onger, yang artinya ini merupakan penggabungan seluruh mecha tanpa pengecualian, sampai-sampai bentuknya sangat ribet dan juga sulit untuk dijelaskan. Oke, basis tubuhnya tetap sama seperti Engine O standar, yakni Speedor sebagai bagian tubuh atas, Bear RV di bagian bawahnya, sementara Bason menjadi bagian kaki paling bawah. Namun dilengkapi dengan komponen lain, yakni Karigator yang dipecah menjadi lapisan kaki paling bawahnya lagi, digabungkan dengan pecahan dari Kisamot yang menggabungkan diri dengan Baerka dan juga Gunpert. Sementara lengan kiri dan kanan diisi oleh T-Line dan K-Line, serta Thoripter dan Jetoras diletakkan pada bagian pundak. Tidak ketinggalan Jumbo Whale yang menjadi pelengkap sayap di bagian belakang, digabungkan dengan kepala Kisamot yang melengkapi ornamen di bagian kepalanya. Mecha serumit ini tentu saja tidak bisa bergerak dengan leluasa, namun tetap tidak terkalahkan. Dan sebelum berlanjut ke urutan pertama, mari kita simak sisanya dalam Honorable Mentions. Samurai HO, Samurai Sentai Shinkenger. Dan urutan pertama adalah gatai paling rumit sepanjang sejarah Super Sentai, terutama sampai hari ini, yakni Zen Samurai Gatai Samurai HO yang merupakan gabungan dari 11 origami hewan yang ada di Shinkenger. Memang sih cuma 11, tapi jelas ini jauh lebih rumit daripada Engine OG-12 yang ada di segmen sebelumnya tadi. Walaupun basis tubuhnya tetaplah Shinken-O biasa, yakni Shishi origami menjadi tubuh, serta Ryu dan Kuma origami menjadi bagian kakinya. Namun banyak sekali komponen lain yang dipecah satu persatu sehingga sangat terlihat berantakan, yakni pecahan dari Ushi origami pada bagian kaki, lengan, dan juga yang lain-lain, serta Ebi origami yang menjadi bagian belakang dari mecha tersebut. Sementara yang lainnya seperti Daitenku menjadi pelengkap di bagian belakangnya. Apalagi Ika origami menjadi ornamen armor di bagian depan, dan juga Kame serta Saru origami diletakkan di bagian kakinya. Penjelasan ini mungkin tidak berurutan dan tidak lengkap, namun percayalah, semua ini lantaran proses gatainya yang sangat membingungkan. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.